Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat. Mari tetap optimis menjalani hari baru. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Kita sampai kepada renungan pagi di hari ini, di hari Jumat 13 Februari 2026. Kita akan mendengar firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang hari ini menganugerahkan hari baru bagi kami. Kembali memulai hari kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang terus menuntun kami mengerti firman-Mu. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai ayat 28. Jemaat Tuhan, saya membaca hanya satu ayat saja di ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena iman, setelah lahir Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Amin. Iman yang berani memilih. Iman yang berani memilih itu yang menjadi tema firman Tuhan. Jemaat yang diberkati, hidup adalah serangkaian pilihan. Setiap hari kita memilih antara yang mudah atau yang benar, antara yang terlihat atau bahkan yang tidak terlihat. Jika kita membaca secara utuh Ibrani 11 ayat 23 sampai 28, di sini memperlihatkan kepada kita bahwa iman sesungguhnya bukan sekedar perasaan, melainkan sebuah keputusan keberanian untuk memilih. Dan melalui kehidupan Musa dan kesaksian kehidupan iman dari orang tua Musa, kita belajar bagaimana 3 karakteristik iman yang menyelamatkan dan yang berkemenangan. Bahagian pertama, iman yang melihat melampaui krisis. Orang tua Musa tentu Amram dan Yokebed melihat bahwa bayi itu, yaitu Musa, elok rupanya. Kata elok di sini bukan sekedar tentang penampilan fisik. Kalau di dalam terjemahan baru 2 tadi disebutkan bahwa karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya. Bagus rupanya, elok rupanya. Kata elok di sini bukan sekedar tentang penampilan fisik, melainkan sebuah penglihatan spiritual. Mereka melihat ada rencana Allah yang besar di balik nyawa bayi ini. Jadi iman melihat melampaui krisis. Iman memberi kita konsep mata baru, melihat dengan mata iman, untuk melihat potensi dan harapan di tengah situasi yang tampak buntu, di mana orang lain melihat masalah atau perintah Fir'aun. Orang beriman melihat peluang Allah bekerja. Kalau menurut orang secara umum, perintah Fir'aun itu ancaman. Tapi bagi orang beriman melihat itu sebagai peluang Allah bekerja. Yang kedua, keberanian untuk melawan ketakutan. Beriman berarti kita melawan ketakutan. Mereka tidak takut akan perintah raja. Tadi kita dengar. Ini adalah inti keberanian orang tua Musa. Inti keberanian iman Kristen. Perintah Firaun sangat jelas. Setiap bayi laki-laki Ibrani harus dibuang di sungai Nil. Secara logika, menyembunyikan Musa adalah hukuman mati bagi seluruh keluarga jika ketahuan 3 bulan disembunyikan. Namun, iman menempatkan takut akan Tuhan di atas takut akan manusia, di atas takut akan Fir'aun. Keberanian bukan berarti absennya rasa takut, melainkan sekali lagi keputusan untuk melakukan apa yang benar meskipun hati tangan kita gemetar. Yang ketiga, iman yang bertindak secara praktis. Iman mereka kita lihat tidak iman yang pasif. Mereka tidak hanya berdoa lalu membiarkan pintu terbuka, tetapi mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Ini adalah sinergi antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Saya ulang, ini adalah sinergi antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Jadi, iman menuntut hikmat dan usaha. Seringkali
Cara Tuhan menyelamatkan kita adalah melalui langkah-langkah praktis dan keberanian yang kita ambil setiap hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketakutan apa yang ada di dalam hidup kita saat ini? Apakah itu tekanan pekerjaan, ancaman ekonomi, ketakutan akan masa depan, sakit, penyakit, apapun itu? Mampukah kita melihat bahwa di tengah krisis ada pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan? Percayalah bahwa Allah sedang menaruh sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Bahkan jika dunia mengatakan itu adalah sebuah beban atau ancaman, tapi bagi kita melihat dengan mata iman, kita tahu bahwa tangan Allah sedang bekerja. Dibutuhkan ketaatan di atas keamanan. Terkadang mengikut Tuhan berarti kita memilih untuk mengambil resiko yang tidak nyaman. Namun, sejarah membuktikan bahwa perlindungan Tuhan jauh lebih kokoh daripada jaminan keamanan dari manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, iman harus berani memilih. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah memberi kami kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, beri kami kekuatan menghidupi bahwa sesungguhnya iman kami adalah iman yang berani mengambil keputusan untuk memilih yang terbaik. Kami syukuri biarlah hari ini hidup kami menjadi orang-orang yang berkemenangan karena kami melihat dengan mata iman kami. Kami menaikkan syukur juga Tuhan untuk anak-anak kami seluruhnya. Berkatilah anak-anak kami sepanjang hari ini di dalam setiap tumbuh kembangnya, dalam setiap jenjang pendidikannya. Anak-anak kami Tuhan berkati, masa depan mereka kami taruh di tangan Tuhan. Anak-anak kami yang sudah bekerja berkati dalam pekerjaannya, yang sedang mencari pekerjaan berbelas kasihilah Engkau Tuhan, memberikan mereka pekerjaan. Kami juga membawa kepadamu Tuhan untuk jemaat yang telah sekian tahun menikah dan merindukan agar Engkau menganugerahkan keturunan, anak laki-laki dan perempuan, siapapun mereka Tuhan, hamba mohon belas kasih-Mu. Berkatilah keluarga yang sedang menanti keturunan, Tuhan yang memberikan mereka anak-anak laki-laki dan perempuan. Berkatilah hubungan mereka supaya mereka boleh melihat dengan mata iman waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami bawa jemaat-Mu para usia indah. Bapa, terima kasih untuk umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada mereka. Seiring dengan umur yang panjang, kami mohon juga supaya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang cukup bagi mereka. Dan pagi ini juga kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Ada beberapa orang jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Kami bawa kepadamu Tuhan Inang Nia Arisa Gultom. Hari ini dia genap berusia 30 tahun. Amal Almudin Parsauran Panggabean hari ini genap berusia 67 tahun. Ada saudara Samuel Manurung hari ini genap berusia 26 tahun. Bapa, berkatilah jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran pada hari ini. Bertambah usia mereka, bertambahlah kesehatan, bertambahlah damai sejahtera, bertambahlah sukacita, bertambahlah iman mereka kepada Tuhan. Kami juga terus menyerahkan jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Berkatilah mereka seluruhnya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang sakit, seluruh jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan. Ada Inang Hinsa Tambunan, ada Amang Markus Siahaan, ada Amang Arifin Nababan bersama dengan Inang. Ada Inang Nyonya Hutapea Boru Huta Uruk, Inang Opung Kepin. Bapa, berkati seluruhnya jemaat-Mu. Berkatilah mereka dengan kesehatan. Setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, makanan, minuman, bahkan udara yang dihirup menjadi perpanjangan tangan-Mu memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.